Assalamualaikum. Ini kelas A saya. Kita ris absennya Pak. Garis ya Pak. Absen dulu ya. Dia bisa, Dewa. Wana Angelina, Arfi, Agung Dewi, MC dan Dede Septian, MTN, masuk semua ini. Ada yang masuk Pak. Siapa? Polisi. Mana dia? Dia ada yang sakit. Ada saudaranya? Jadi satu Pak, satu dulu ya. Tiga komplit. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin doa pada saudara Agung. Pimpin dulu ya. Teman-teman yang ada ini yang doa percaya mesin doa Pak. Doa selesai. Sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Saya Pak. Baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kompetisi inti dalam videoka pada yang simak. Oke. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas mengenai materi kompetensi dasar dalam videoka pada jenjang SMA. Oke, lanjut. Adapun pengertiannya boleh dibacakan, Jidan? Ya, salah. Pengertian kompetensi dasar adalah kemampuan atau keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik dalam suatu pelajaran atau bidang studi tertentu. Kompetensi ini menjadi acuan bagi guru dalam menyusun materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan penilaian. Oke. Jadi kompetensi dasar ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki pengetahuan teoritis serta keterampilan praktis yang diperlukan pada bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sambil juga mengembangkan sikap positif dalam interaksi sosial dan spiritual. Selanjutnya yaitu adapun contoh kompetensi dasar, boleh dibacakan pada saudara Dea. Contoh kompetensi dasar. Berikut adalah contoh kompetensi dasar dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK. Untuk jenjang SMA sesuai dengan peraturan Kemendikbud nomor 37 tahun 2018. Kompetensi dasar pengetahuan 3.1. Menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 3.2. Menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil untuk meningkatkan performa permainan. 3.3. Memahami konsep kebugaran jasmani dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Kompetensi dasar keterampilan 4.1. Mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. 4.2. Melakukan latihan kebugaran jasmani untuk sesuai dengan prinsip latihan yang benar. 4.3. Mengembangkan keterampilan dalam aktivitas senam lantai dan gerakan irama. Oke. Jadi dalam contoh kompetensi dasar ini yaitu terbagi menjadi dua, ada kompetensi dasar pengetahuan dan juga kompetensi dasar keterampilan. Nah, dari kedua contoh tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini belum ada. Di sini belum ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, adapun tujuan kompetensi dasar PJOK di SMA yang terbagi atas menjadi 7,
Yang pertama yaitu pengembangan kebugaran fisik. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan gerak. Yang ketiga pembentukan karakter. Yang keempat pengetahuan tentang kesehatan. Yang kelima pengelolaan stres dan mental. Yang keenam peningkatan sosialisasi. Dan yang ketujuh yaitu kesiapan menghadapi tantangan. Kemudian adapun struktur kompetensi dasar PJOK di SMA. Boleh dibacakan pada Saudari Arfi? Struktur kompetensi dasar PJOK di SMA. 1. Dimensi pengetahuan kognitif, memahami konsep dasar olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani, memahami aturan permainan dan strategi olahraga, mengetahui pentingnya pola hidup sehat, gizi dan mencegah penyakit. 2. Dimensi keterampilan psikomotor, meningkatkan kemampuan gerak dasar dan teknik olahraga, menguasai keterampilan permainan olahraga seperti bola besar, bola kecil, atletik, senam dan bela diri. Melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani, lari, renang dan lain-lain. 3. Dimensi sikap atau afektif, yaitu menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab, meningkatkan disiplin dan kemampuan sosial melalui aktivitas kelompok, mengembangkan kesadaran dan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran. Oke, jadi struktur kompetensi dasar PJOK ini yaitu terbagi tiga. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan atau kognitif. Yang kedua yaitu dimensi keterampilan atau psikomotorik. Dan yang terakhir dimensi sikap atau afektif. Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu implementasi kompetensi dasar PJOK di SMA. Yang dimana ada terdapat 5, yaitu yang pertama yaitu rencana pembelajaran. Ada yang tahu rencana pembelajaran itu maksudnya? Oke, boleh. Contohnya seperti MPP, Pak. Oke, baik. Ada lagi? RPS. RPS ya. Oke, Gabus ya Pak, gabus. baik. Yang kedua kegiatan praktik. Contohnya itu seperti apa? Kegiatan praktik Kegiatan yang dilakukan di lapangan, Pak. di luar outdoor Pak, di outdoor. Oke, dalam kegiatan praktik itu bisa dilakukan di luar lapangan maupun di dalam kelas, tergantung mengenai tentang praktik apa. Nah, yang ketiga yaitu penguatan dan evaluasi. Itu seperti apa? Seperti menganalisis tentang bagaimana penyakit dan evaluasi sebagai perbaikan dari pengamatan data. Oke. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi. Ada yang bisa jelaskan lagi? Itu kerjasama antara bermain dan juga presentasi, Pak. Oke. Kolaborasi ini juga bisa terjadi pada saat praktik di lapangan, contohnya dalam olahraga. Olahraga apapun itu tentunya membutuhkan kolaborasi, terutama olahraga yang dalam bentuk tim ya. Nah, selanjutnya itu proyek khusus. Apa itu proyek khusus? Oke. Mungkin proyek khusus itu proyek yang harus dihasilkan oleh mahasiswa. Contoh seperti bagaimana cara membuat silabus atau EPP yang baik guna Pak. Oke, betul. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, Bapak rasa materi kita cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut? Cukup. Ya, kalau cukup kita masuk pada kesimpulan. Di mana kompetensi dasar dalam PJOK mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
dan perannya sangat penting dalam membentuk siswa yang sehat, aktif, dan berkarakter positif. Serta implementasi KD melibatkan rencana pembelajaran, praktik langsung, dan evaluasi menyeluruh. Dengan penerapan yang efektif, PJOK dapat menjadi landasan untuk membangun generasi sehat dan kompetitif. Oke, Bapak rasa sekian materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya pada minggu depan. Apakah kalian ada mata kuliah lagi setelah ini? Ada Pak? Ya, cukup. Sudah cukup Pak. Oke. Sebelum kita tutup, boleh dipimpin doa dulu. Ada saudara Dedek. Supaya marilah kita panjatkan doa, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini dapat diterima dan kita amalkan ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.